Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. قال الله تعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة فإن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها الإخوة أعزني الله وإياكم جميعا. Jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai macam kenikmatan kepada kita semua, terutama nikmat taufik dan hidayah, nikmat sehat wal afiat, sehingga di waktu dan cuaca yang cerah ini kita bisa berkumpul di tempat ini untuk mengagungkan salah satu syiar Allah Subhanahu wa taala, yaitu melaksanakan salat Idul Fitri. Allah Subhanahu wa taala berfirman: "Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub." Barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka ini muncul dari ketakwaan hati seorang hamba. Sungguh indah perayaan di dalam Islam, karena perayaan di dalam Islam pada hakikatnya sebagai ungkapan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memudahkan kita untuk melaksanakan berbagai macam ibadah dan ketaatan. Lihatlah, Idul Fitri jatuh setelah kaum muslimin melaksanakan ibadah sebulan penuh di bulan suci Ramadan. Demikian pula Idul Adha jatuh setelah kaum muslimin melewati hari-hari yang penuh dengan kemuliaan, yaitu 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Sungguh indah perayaan di dalam Islam. Inilah kegembiraan yang hakiki, yaitu di mana kita bergembira ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita untuk beribadah, dan kita pun mampu mengerjakan ibadah tersebut. Qul bifadlillahi wa birahmatih fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakanlah, dengan keutamaan Allah dan rahmatnya hendaknya mereka bergembira, karena itu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di akhir ayat yang menjelaskan tentang kewajiban berpuasa, Allah Subhanahu wa taala berfirman: "Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun." Hendaknya kalian menyempurnakan bilangan, dan hendaknya kalian mengagungkan Allah, bertakbir kepada Allah atas hidayah yang Allah berikan kepada kalian agar kalian bersyukur.
ayat ini Allah tempatkan di akhir pembicaraan tentang kewajiban berpuasa sebagai peringatan bagi kita semua bahwasanya ibadah-ibadah yang telah kita kerjakan di bulan suci Ramadan, baik itu ibadah puasa, salat tarawih, qiyamul lail, qiraatul Quran, dan ibadah-ibadah lainnya berupa ketaatan dan kebaikan, pada hakikatnya semata-mata karena taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan pernah terbesit di dalam hati kita tatkala kita mampu mengerjakan ibadah kepada Allah, menjalankan syariat-syariatnya, meninggalkan larangan-larangannya, itu karena kehebatan kita, karena perasaan inilah yang membuat orang itu ujub, yang membuat orang itu berbangga terhadap dirinya. Andaikan Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan pertolongan kepadanya, tidak memberikan hidayah dan taufik kepadanya, niscaya dia tidak akan mampu mengerjakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karenanya setiap kali muazin memanggil dengan kalimat hayya 'alas shalah, mari kita salat, kita menjawab la haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya dan tidak ada upaya kecuali atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka hati-hatilah dengan penyakit ujub yang itu bisa menggugurkan amal ibadah kita. Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengingatkan, bisa jadi seseorang masuk neraka karena kebaikan-kebaikan yang dia lakukan. Bisa jadi seseorang masuk surga karena kemaksiatan yang dia lakukan. Kok bisa demikian? Naam, ketika dia melakukan kebaikan-kebaikan, dia merasa ujub, merasa bangga, merasa kagum dengan jerih payahnya, sehingga dia pun meremehkan orang lain. Maka inilah yang menyebabkan amal ibadahnya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi seorang yang bermaksiat dia masuk surga karena ketika dia melakukan kemaksiatan, dia segera bertaubat kepada Allah, menyesali perbuatannya, dia malu kepada Allah, dan Allah terima taubatnya. Makanya Rasulullah mengingatkan, salasun muhlikat, ada 3 perkara yang membinasakan: suhun muta', wa hawan muttaba', wa ijabul mar'i nafsahu. Itu rasa kikir yang dituruti, hawa nafsu yang diikuti, dan seorang merasa ujub terhadap dirinya. Jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka barang siapa di antara kita yang tidak benar-benar memaksimalkan ibadah, khususnya di bulan suci Ramadan, terlebih-lebih yang terjerumus ke dalam kemaksiatan, meninggalkan perintah-perintah Allah, melanggar larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya segera untuk bertaubat, menyesali perbuatannya sebelum tiba saatnya di mana Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima taubat kita. Sebesar apapun dosa yang kita lakukan, kalau kita betul-betul bertaubat kepada Allah, bertekad untuk tidak melakukan lagi, yakin Allah pasti akan mengabulkan dan akan menerima taubat kita. Allah sendiri menyatakan di dalam Al-Quran, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Katakanlah wahai hambaku yang melampaui batas, yang melakukan kemaksiatan, janganlah ia pernah berputus asa dari rahmatku. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua dosa. Karena memang
tidak ada manusia yang hidup di muka bumi ini yang tidak pernah melakukan kesalahan. Dan karena memang bukan manusia yang terbaik yang tidak pernah melakukan kesalahan, tetapi manusia yang terbaik di sisi Allah, tatkala dia melakukan kemaksiatan, dia bersegera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kullu bani Adam khata' wa khairul khata'in at-tawwabun. Setiap manusia pasti melakukan kesalahan, dan sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan, dia segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati Allah, rangkaian ibadah yang telah kita lakukan di bulan suci Ramadan sampai detik ini, sampai hari ini, hari yang diagungkan oleh Allah dan Rasulnya, hari yang didamba-dambakan oleh orang-orang yang beriman, hendaknya memberikan pelajaran kepada kita semua bahwasanya tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita ke alam dunia ini adalah untuk beribadah kepada-Nya. Inilah yang selalu kita ingat. Inilah yang hendaknya selalu tertanam di dalam hati kita, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita ke alam dunia ini bukan untuk mengejar dunia, tetapi untuk beribadah kepada-Nya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada aku, ai liwahidun, agar mereka mengesakanku dalam hal ibadah. Inilah yang merupakan inti dakwah para nabi dan rasul. Manusia-manusia yang paling mulia di sisi Allah, orang-orang yang dicintai oleh Allah, yaitu para nabi dan rasul, mereka selalu mengajak umatnya untuk beribadah kepada Allah. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an ya'budullaha wajtanibut taghut. Sungguh kami mengutus pada setiap umat seorang rasul agar mereka beribadah kepada Allah dan menjauhi sesembahan selain Allah. Dan Allah juga dengan kasih sayangnya telah memberikan peringatan kepada kita semua dari bahaya kesyirikan, yang ini adalah dosa yang paling besar, yang apabila seseorang meninggal dunia dalam keadaan berbuat syirik dan dia tidak bertaubat kepada Allah, maka dia akan kekal di neraka. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa kesyirikan dan akan mengampuni dosa selain kesyirikan sesuai dengan kehendaknya. Maka jauhilah praktek-praktek kesyirikan atau wasilah-wasilah yang menjurus kepada kesyirikan, seperti pengobatan-pengobatan alternatif yang terkadang kita tidak mengetahui metodenya seperti apa. Mungkin dia bekerja sama dengan dukun ataupun yang lainnya. Jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang berbarokah ini, secara khusus kami wasiatkan kepada wanita-wanita muslimah, kepada istri-istri kita, kepada anak-anak perempuan kita, hendaknya mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengabarkan bahwasanya penduduk neraka yang paling banyak adalah para wanita. Rasulullah bersabda, "Ittalatu fil jannati fara'aitu aksara ahliha al-fuqara wa talatu fin nari fara'aitu aksara ahliha an-nisa." Aku mendatangi surga dan aku melihat penghuni yang terbanyak adalah para fuqara,
dan aku mendatangi neraka, dan aku melihat penghuni yang terbanyak adalah wanita. Maka bertakwalah wahai para wanita, sesungguhnya Rasulullah SAW mengabarkan bahwasanya kalian adalah penghuni yang terbanyak di neraka. Ingatlah pedihnya azab neraka, dahsyatnya siksaan neraka, itu sanggup melupakan segala bentuk kenikmatan yang pernah kita dapat selama hidup di dunia. Bagaimana Allah gambarkan dahsyatnya azab neraka? Allah berfirman, inna atadna lil-zalimina nara ahata bihim suradikuha wa iyastagisu yugasu bima'in kalmuhl yashil wujuh bisa syarabu wa sa'at murtafaqa. Sesungguhnya kami mempersiapkan bagi orang-orang yang zalim neraka yang gejolaknya menyelimuti mereka. Ketika mereka kehausan, membutuhkan air, mereka diberi minum dengan air yang mendidih, laksana besi yang meleleh yang menghancurkan wajah mereka. Itulah seburuk-buruknya minuman dan tempat kembali. Penduduk neraka akan terus-menerus menangis, menyesali perbuatannya selama hidup di dunia, sampai-sampai mereka mengeluarkan air mata darah. Rasulullah SAW menyampaikan, inna ahlan nari la yabkun hatta law ujriyatis sufur la jarat wa innahum yukhrijuna ad-dima. Penduduk neraka akan terus-menerus menangis sampai-sampai seandainya perahu dijalankan di atas air matanya, niscaya akan berjalan dan mereka mengeluarkan air mata darah. Ketika mereka sudah tidak sanggup lagi merasakan dahsyatnya azab neraka, ketika mereka sudah berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, mereka berseru, wa nadau ya Malik liyaqdi alaina rabbuk. Wahai malaikat Malik, sampaikan kepada Rabbmu agar aku dimatikan saja. Wahai para wanita, kenapa kalian merupakan penghuni terbanyak di neraka? Rasulullah SAW mengabarkan ada dua sebab. Yang pertama, mereka banyak mengeluh, selalu tidak merasa cukup, mengingkari kebaikan-kebaikan suaminya. Maka wahai para wanita muslimah, hendaknya ia menjadi istri yang pandai-pandai bersyukur atas pemberian suaminya. Ketika sang suami tercinta sudah berupaya semaksimal mungkin di dalam bekerja untuk menafkahi keluarganya, istrinya, anak-anaknya, maka banyak ataupun sedikit pemberian suami, hendaknya ia mensyukurinya. Jangan kau banyak mengeluh, jangan kau bebani suamimu karena sesuatu yang dia tidak mampu. Jangan kau ceburkan dirimu ke dalam kubangan neraka karena sering mengingkari kebaikan-kebaikan suamimu. Rasulullah SAW mengingatkan, uritun nara fa idza aksara ahliha nisa. Aku diperlihatkan neraka, ternyata penghuni yang terbanyak adalah wanita. Yakfurna, mereka ingkar. Kemudian para sahabat bertanya, ayakfurna billah, apakah mereka berbuat kufur kepada Allah? La, yakfurna al-ashir wa yakfurna al-ihsan. Mereka selalu ingkar, mereka selalu mengingkari kebaikan-kebaikan suaminya. Lau ahsanta ilaiha dahra thumma ra'at minka syai'an qala ma ra'aitu khairan qattun.
ketika engkau telah berbuat baik sepanjang masa, kemudian dia mendapati satu kekurangan pada dirimu, dia mengatakan, aku tidak pernah melihat engkau berbuat baik. Kemudian sebab yang kedua, kenapa wanita menjadi penghuni neraka yang terbanyak? Karena mereka berpakaian tetapi pada hakikatnya telanjang. Musibah yang terjadi di zaman sekarang ini, di mana banyak para wanita, khususnya wanita-wanita muslimah, yang tidak perhatian, tidak peduli terhadap pakaian yang dia pakai. Dia tidak memperhatikan aturan-aturan Islam. Dia memakai pakaian yang ketat, transparan, membentuk postur tubuhnya, terlihat auratnya, tidak memakai jilbab. Padahal Nabi SAW mengatakan, sinfan min ahli nar lam arahuma, ada dua golongan penghuni neraka yang aku belum pernah melihatnya. Di antaranya adalah wanisaun kasiyat ariyat mumilat mailat ru'usuhunna kastimatil buhut, itu wanita yang dia berpakaian tetapi pada hakikatnya telanjang. Dia berjalan berlenggak-lenggok, rambutnya seperti punuk unta. La yadkhulul jannata wa la yajidna rihaha. Wanita-wanita yang seperti ini, kata Nabi, tidak akan masuk surga dan diharamkan mencium wanginya surga. Padahal wanginya surga bisa dirasakan dengan perjalanan yang begitu jauh. Maka kita sebagai orang tua, sebagai suami, kepala rumah tangga, untuk betul-betul perhatian terhadap istri kita, terhadap putri-putri kita. Jangan sampai kita membiarkan mereka keluar rumah dengan membuka auratnya. Karena ketika wanita keluar rumah tidak menutup auratnya, maka itu akan menjadi pancing-pancing syaitan. Sebagaimana dikatakan sahabat Ibnu Mas'ud, an-nisa'u habailu syaitan. Wanita-wanita adalah pancing-pancingnya syaitan yang membuat para laki-laki terfitnah. Maka seorang suami yang mendiamkan istrinya berbuat maksiat seperti itu, dia adalah suami yang dayus, yang Nabi SAW mengatakan, la yadkhulul jannata dayus, tidak akan masuk surga dayus, yaitu suami yang membiarkan kemungkaran di tengah-tengah keluarganya. Maka di akhir kesempatan yang berbarokah ini, khatib mewasiatkan agar terus semangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan berakhirnya Ramadan, bukan berarti hak-hak Allah menjadi hilang. Hak-hak Allah wajib untuk kita terus tunaikan sampai datang kematian. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin, beribadahlah kepada Rabbmu sampai datang kematian. Allah Subhanahu wa ta'ala bukan hanya Rabbnya bulan Ramadan, tetapi Allah juga Rabbnya di bulan Syawal, di bulan-bulan yang lainnya. Maka celakalah orang yang semangat ibadahnya hanya di bulan Ramadan saja. Sampai-sampai Nabi mengatakan, bi'sal abdu, seburuk-buruknya manusia yang dia semangat ibadahnya hanya di bulan suci Ramadan saja. Teruslah untuk mengerjakan qiyamul lail, qiraatul Quran, salat berjamaah, sedekah, dan ibadah-ibadah yang lainnya. Dengan kita senantiasa istiqomah di atas ketaatan, maka ini akan menjadi sebab insyaallah kita meninggal di atas husnul khotimah. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun.
orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah, kemudian dia beristiqomah, maka akan turun para malaikat, yakni ketika dia sedang sakaratul maut, malaikat mengatakan kepadanya, jangan kau sedih, jangan kau takut, sesungguhnya Allah kabarkan surga bagimu. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar kita senantiasa istiqomah di dalam melakukan ketaatan, dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar ibadah-ibadah yang telah kita lakukan di bulan suci Ramadan diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah yang selalu kita minta kepada Allah, sebagaimana para ulama salaf selama 6 bulan setelah berlalunya Ramadan, mereka minta kepada Allah agar ibadah di bulan Ramadan diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma amina awtanana wa aslih a'immatana waj'alhum muhakkimina bi kitabik wa sunnati nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma farjal makrubin wa nafis usratal mu'sirin waqtidaina bil madinin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.